Film diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Kate sedang berdiskusi dengan mentornya terkait kelengkapan senjata apa yang mereka perlukan dalam tugas kali ini. Mereka berdua terlihat cukup akrab dan Ferric, sang mentor, hanya khawatir akan anak didiknya yang siang itu akan menjalankan misi yang cukup penting. Kate diperintahkan membunuh salah satu pimpinan Yakuza. Si target rencananya akan melakukan pertemuan rahasia di sebuah wilayah pabrik. Tanpa basa-basi, Kate datang duluan ke lokasi pertemuan dan membunuh dua penjaga di sana. Tak lama kemudian si target tiba di lokasi, sedangkan Kate sudah bersiap dengan senjatanya. Tapi saat akan menarik pelatuk senjatanya, tiba-tiba Kate mengurungkan niatnya karena si target sedang bersama putrinya. Sebenarnya ada protokol khusus yang Kate tetapkan di setiap misi, di mana ia tak ingin membunuh jika ada anak kecil. Tapi karena misi ini sangat penting, ia terpaksa menuruti perintah atasannya. Malam itu saat habis jogging di tengah gemerlapnya kota Tokyo, Kate tiba-tiba melihat seorang ibu bersama putrinya. Dan jujur saja, setelah 12 tahun menjadi pembunuh bayaran, ia mulai berpikir untuk pensiun. Niatnya itu ia sampaikan langsung ke Ferric. Kate juga sempat menyinggung soal dirinya yang masih trauma sejak misi terakhirnya. Padahal selama ini mereka sudah sepakat tak akan melakukan pembunuhan jika terdapat anak kecil di lokasi. Sebelum pensiun, Kate berjanji akan menuntaskan misi terakhirnya. Beberapa hari kemudian, Kate mencoba rasanya hidup normal dengan bersantai di sebuah restoran mewah. Tak lama kemudian, seorang pria asing mendekatinya dan satu percakapan menuntun ke hal lainnya. Singkat cerita, saat asik berduaan dengan pria tadi, Kate tiba-tiba dapat info mengenai misi terakhirnya. Dan tanpa membuang waktu, ia pun langsung terjun ke lokasi. Target Kate malam ini adalah saudara dari petinggi Yakuza yang kemarin ia bunuh. Saat sudah bersiap menarik pelatuknya, tiba-tiba Kate merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Tapi bagaimanapun juga, misi tetap harus dijalankan. Tembakan tadi hanya mengenai bahu target. Kate segera mencari jalan kabur. Kebetulan di tengah jalan terdapat beberapa mobil JDM. Kate mencuri salah satu mobil di sana dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya, di tengah kecepatan tinggi, tiba-tiba tubuh Kate kembali merasakan sakit yang luar biasa. Saat tak sadarkan diri, Kate teringat akan masa lalunya, di mana ia mengenal Ferric sejak masih sangat belia. Dan mulai saat itu ia dilatih cara bertarung, menembak, ataupun segala ilmu yang bakal menjadikannya salah satu pembunuh bayaran paling berbahaya. Begitu terbangun dari pingsannya, Kate sudah berada di rumah sakit. Dokter kemudian mengatakan bahwa tubuh Kate mengindikasikan telah terpapar radioaktif. Berdasarkan hasil lab, radioaktif itu berasal dari bahan polonium-204. Singkatnya bisa dibilang, nyawa Kate hanya tersisa 24 jam lagi. Dari situ barulah Kate sadar kalau wine yang ia minum semalam ternyata telah diracuni. Sebelum mati, Kate ingin balas dendam ke orang yang telah meracuninya. Tanpa membuang waktu, ia kemudian segera berganti pakaian, lalu mencuri pistol dari seorang polisi yang kebetulan berada di rumah sakit, dan diam-diam menyandera dokternya tadi agar segera diracikan obat pereda nyeri untuk ia gunakan dalam 24 jam ke depan. Pria hidung belang yang meracuni Kate semalam saat ini sedang asik bermesraan dengan seorang wanita di apartemennya. Kate datang ke sana dan langsung memaksanya untuk buka mulut. Setelah diinterogasi sekian lama, ternyata pria ini hanyalah suruhan dari seorang petinggi Yakuza bernama Kijima. Kate tak membunuh sepasang kekasih tadi karena mereka melakukan tindakan semalam akibat terpaksa. Setelah berganti pakaian, Kate segera menemui Ferric untuk menceritakan soal kondisi tubuhnya. Ferric hanya bisa pasrah ketika tahu nyawa anak didiknya tak mungkin lagi bisa diselamatkan. Sebagai permintaan terakhir, Kate meminta Ferric memberitahukan siapa sebenarnya target yang gagal ia bunuh kemarin. Dan ternyata dia adalah si Kijima. Kemungkinan Kate diracuni olehnya sebagai balas dendam akibat telah membunuh saudara kandungnya kemarin. Masalahnya, Kijima adalah orang yang sangat sulit ditemukan. Satu-satunya cara untuk menemukannya dengan cara menginterogasi seluruh anggota klannya satu persatu. Tanpa membuang waktu, malam itu Kate langsung memulai aksi balas dendamnya dengan mendatangi sebuah klub tempat para Yakuza biasa nongkrong. Dan saat para Yakuza sedang asik makan malam, tiba-tiba
Siapapun yang tak bisa menjawab pertanyaan yang Cat ajukan langsung ia bantai. Tapi masalahnya, tak satu pun dari mereka yang bisa memberitahukan di mana Kijima bersembunyi saat ini. Di tengah aksinya, tiba-tiba Cat dikepung oleh para anggota Yakuza. Untuk menyelamatkan diri, awalnya Cat mencoba menyandera pimpinan mereka. Tapi pistol yang akan ia pakai membunuh tiba-tiba tak berfungsi. Dan akhirnya... masalah kembali muncul karena hampir semua bilik di sana berisikan Yakuza. Jadi Cat tak berhenti diserang dari berbagai arah. Walaupun dalam kondisi tubuh yang kurang prima, Cat mencoba membunuh mereka semua. Satu-satunya Yakuza yang Cat biarkan hidup akhirnya mau buka suara. Ia bilang satu-satunya orang yang tahu keberadaan Kijima saat ini kemungkinan besar adalah keponakannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Cat langsung mendatangi sebuah konser yang dihadiri oleh keponakan Kijima. Dari jauh kita bisa lihat terdapat dua anggota Yakuza yang sedang menjaganya. Tanpa basa-basi, Cat langsung menghabisi mereka semua. Gadis ini bernama Ani dan setelah diinterogasi, ternyata dia juga nggak tahu di mana keberadaan pamannya saat ini. Selama ini, Kijima sangat berhati-hati agar persembunyiannya tak diketahui oleh siapapun. Kalaupun Ani benar-benar ingin menemui pamannya, biasanya ia menelpon penasihat utama Kijima terlebih dahulu bernama Renji. Cat kemudian menjadikan Ani sebagai sandera agar Renji mau memberitahu Kijima untuk menemuinya. He doesn't give a shit about me. Bukannya memberitahu Kijima, Renji memutuskan untuk membasmi Cat dengan caranya sendiri. Ia pun mengerahkan banyak anggotanya untuk segera ke lokasi pertemuan. Tapi diam-diam, Renji menjuru salah satu anggotanya untuk sekalian menghabisi nyawa Ani. Karena selama ini, Ani dianggap tak layak sebagai ahli waris dari klan Yakuza milik Kijima. Cat sendiri saat ini sedang masuk ke toko swalayan untuk membeli beberapa obat untuk mengobati luka-lukanya. Terlihat jelas kalau kondisi tubuhnya semakin melemah. Sebelum menemui para Yakuza, Cat menyekap Ani di toilet terlebih dahulu. Setidaknya, dengan begitu, ia tidak akan menjadi beban dalam proses negosiasi. Para bawahan Renji akhirnya tiba di lokasi. Sejak awal, mereka datang bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk membunuh Cat dan Ani. Makanya, ketika keduanya bertemu, pasar malam itu seketika berubah menjadi medan pertempuran. Cat tak menyangka kalau negosiasinya akan gagal. Dibanding menghabiskan tenaga menghadapi seluruh musuhnya, ia memutuskan untuk kabur. Di lain sisi, Ani berhasil melepaskan ikatan di lengannya. Dan begitu ia keluar dari toilet, bawahan Renji sudah bersiap membunuhnya. Ia tak menyangka kalau akan dikhianati oleh anggota klannya sendiri. Untung saja di saat-saat terakhir, Cat memutuskan untuk menolongnya. Ani yang panik karena dikhianati keluarganya sendiri, memutuskan untuk mengikuti Cat kemanapun ia pergi. Masalahnya di mata Cat, Ani hanyalah sampah karena posisinya tak berguna lagi untuk dijadikan objek negosiasi. Ani yang memohon berulang kali, tiba-tiba mengingatkan Cat akan dirinya di masa lalu. Pada akhirnya, Cat luluh dan menerima tawaran Ani yang bersedia membantu Cat menemukan pamannya. Mulai saat itu, Ani dan Cat mencoba saling kenal satu sama lain. Walaupun sampai saat ini, Cat belum berani mengatakan kalau dialah yang telah membunuh ayahnya. Di tengah percakapan, Ani mengatakan kalau Renji adalah kunci mereka untuk menemukan keberadaan Kijima. Tapi posisi Renji juga cukup rahasia. Satu-satunya orang yang mereka bisa interogasi saat ini adalah kekasih haram Renji yang tinggal di sebuah penthouse di tengah kota. Untuk masuk ke sana, Cat kemudian meminta Ani untuk menjadi pengalih perhatian. Dan semudah itu mereka menerobos masuk ke penthouse milik kekasih haram Renji yang bernama Jojima. Uniknya, ketika sudah dibawa dengan pistol, Jojima masih terlihat sangat tenang. Dan benar saja, ketika perhatian Cat sedang teralihkan, tiba-tiba Jojima berhasil membalikkan situasi.
saja ketika situasi sudah di ujung tanduk, tiba-tiba Ani berhasil melumpuhkan Jojima. Tanpa membuang waktu, mereka kemudian mencari petunjuk apapun di apartemen tersebut yang bisa menuntun mereka menemukan Renji. Di tengah pencarian, Cat tak sengaja menemukan tempat penyimpanan senjata milik Jojima, sedangkan Ani berhasil menemukan ponselnya. Menggunakan data pada ponsel tersebut, mereka bisa melacak keberadaan Renji saat ini. Malam itu di tengah perjalanan, tiba-tiba rombongan Renji dihadang oleh Ani, dan eksekusi pun dimulai. Ani? Renji tak menyangka kalau anak buahnya telah dikalahkan. Tapi walaupun sudah tertangkap basah, Renji masih mencoba berbohong ke Ani dengan mungkit-mungkit kalau mereka adalah keluarga. Tentu saja, Ani seketika naik pitam. Get off of my dad's carcass! Cat kemudian berjanji akan membiarkan Renji hidup jika ia mau mengatakan di mana posisi Kijima saat ini. Renji kemudian mengatakan kalau tak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan bosnya. Sebelum mereka berpisah, Kijima cuma bilang akan bersembunyi di antara keluarga. Ternyata peribahasa itu langsung Ani ketahui maksudnya. Selama ini Kijima bersembunyi di sebuah rumah rahasia milik keluarganya. Sebelum ke sana, Cat sempat menelpon Ferik sebagai perpisahan terakhir karena kalau dihitung-hitung, nyawa Cat hanya tersisa beberapa jam lagi. Di tengah perjalanan menuju lokasi persembunyian Kijima, Ani mencoba mengajak Cat berbincang mengenai sosok orang tuanya. Asik mendengarkan cerita Ani, Cat malah tertidur pulas. Singkat cerita, mereka tiba di depan sebuah rumah tua kuno Jepang. Sebelum masuk ke sana, Cat mewanti-wanti Ani agar jangan ikut ke dalam. Tapi Ani yang kepala batu tak kunjung mendengarkan nasihatnya. Kondisi tubuh Cat semakin melemah. Suntikan stimulus kembali ia berikan pada tubuhnya agar kuat menghadapi Kijima. Begitu masuk ke dalam rumah, ternyata Kijima telah menunggu kedatangannya. Lucunya, selama ini Cat mengincar Kijima untuk balas dendam. Tapi faktanya bukan Kijima yang memerintahkan pembunuhan Cat, melainkan Renji. Kematian saudara Kijima juga diakibatkan karena Renji yang haus kekuasaan. Selama ini, ia bekerja sama dengan Ferik demi mengambil alih kekuasaan Kijima. Singkat kata, Cat hanyalah alat yang digunakan sana-sini demi kepentingan Ferik maupun Renji. Saat Cat dan Kijima asik ngobrol, Ani yang menunggu di luar rumah tak lama kemudian didatangi oleh Ferik. Ia datang dan mengaku sebagai keluarga dekat Cat. Tapi ujung-ujungnya Ferik malah membocorkan soal pembunuhan ayah Ani. Hampir seluruh hidup Cat ia abadikan untuk menjadi pembunuh bayaran. Semua itu ia lakukan demi Ferik. Dan betapa hancurnya ketika ia tahu Ferik bekerja sama dengan orang yang meracuninya. Sebentar lagi Cat akan mati. Dan bagaimanapun juga, ia harus membalaskan dendamnya. Begitu Cat keluar dari kediaman Kijima, ia sadar kalau Ferik telah meracuni pikiran Ani. Makanya, sekalipun harus mati di tangan Ani, bagi Cat itu tak masalah. Asalkan Ani tak termakan omongan Ferik dan malah diperalat seumur hidup seperti dirinya. Namun tiba-tiba, You and me were collateral. tembakan Ani tadi meleset dan hanya menggores wajah Cat. Luka itu tak sebanding dengan pengkhianatan Ferik. Ia baru sadar kalau Ferik lah yang membunuh kedua orang tuanya agar ia bisa dijadikan mesin pembunuh. Tak lama kemudian, Kijima muncul dan memberikan suntikan stimulus terakhir bagi Cat. Ternyata, tadi Cat tak membunuh Kijima. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama demi membalaskan dendam masing-masing. Malam itu Ferik kembali menemui Renji. Mereka berdua mengira telah berhasil merebut kerajaan Yakuza. Tapi bagaimanapun juga, Ferik sempat kesal ke Renji yang meracuni Cat dengan racun yang tak bisa diobati. Padahal Cat adalah alat yang sangat berguna baginya selama ini. Namun Renji bilang sejak awal mereka berdua sudah sepakat Cat harus mati demi menghilangkan jejak kematian saudara Kijima. Singkat cerita, malam itu Cat tiba di markas musuh. Ia datang bersama dengan belasan pasukan Kijima dan pesta pun dimulai. Melihat hal itu, Ferik dan Renji semakin panik. Ia kemudian memerintahkan seluruh timnya untuk menyiapkan serangan kejutan di lantai atas.
Ferik memerintahkan Renji untuk menghabisi Kijima seorang diri, sedangkan ia akan naik ke atas duluan untuk mempersiapkan diri menghadapi Cat. Belum lama Ferik pergi, Kijima tiba-tiba muncul dan Renji dibuat tak berkutik. Sebenarnya di scene ini, Kijima bisa membunuh mantan bawahannya dengan sangat mudah. Tapi karena ini demi mengembalikan kehormatannya, ia mengajak Renji untuk duel menggunakan katana. Renji yang merasa lawannya hanyalah seorang lansia, tak berhenti menyombongkan diri. Namun tiba-tiba, begitu naik ke lantai atas, Cat sudah tahu kalau Ferik akan memasang pasukan tambahan demi melindungi dirinya. Makanya ia mengawali serangannya menggunakan flashbang. Tapi karena musuh yang berjaga cukup banyak, kaki Cat sempat terkena serangan. Walaupun Cat sudah terluka begitu parah, Ferik tetap tak mau ambil resiko dan berlindung di balik tubuh Annie. Begitu mereka bertemu, Cat tak berhenti mengucapkan permohonan maafnya ke Annie. Sedangkan Ferik menyayangkan sikap Cat yang ingin hidup normal, padahal ia telah mengabdikan hidupnya untuk menjadikan Cat sebagai mesin pembunuh. I see in the 25th hour. Come on, V. Tembakan tadi berhasil melukai perut Ferik, sedangkan Cat yang sejak awal sudah sekarat tak peduli lagi terkena tembakan atau tidak. Di saat-saat terakhirnya, Cat tak bisa lagi berkata sepatah kata pun. Annie hanya bisa menangis melihat orang yang menyelamatkannya mati secara perlahan. Dan dengan begitu, film pun tamat.